Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Bismui, Bincang Islami bersama Manajemen UII bersama saya Arum, Mbak Nabila dan Mas Rizal. Tema hari ini cukup relatable ya untuk anak muda pada umumnya dan khususnya di zaman sekarang, di era teknologi ini. Karena temanya adalah terkait waktu dan teman dekat. Oke, alhamdulillah hari ini tema kita tentang teman dan waktu ya. Kita tahu waktu dan teman ini menjadi salah satu hal yang penting banget ya untuk kita semuanya. Apalagi kita masih di umur-umur yang masih generasi milenial ya, dan masih muda kayak gitu ya. Kita tahu bahwasanya waktu itu sangat penting sekali, bahkan di dalam Al-Quran itu banyak sekali janji-janji Tuhan, janji-janji Allah ya, yang menggunakan istilah waktu, kayak misalkan wadduha, wasyamsi idza hawa, terus ada lagi ya banyak banget lah ya Tuhan Gusti Allah menyebutkan janji-janjinya dengan waktu, entah waktu di waktu subuh, entah waktu di waktu duha, walaili idza saja dan lain sebagainya. Itu banyak banget. Ini menunjukkan bahwasanya waktu dan teman ini sangat penting sekali untuk kita semuanya. Terkadang kita terlalu terlena dengan waktu sampai kita lupa apa sih achievement yang sudah kita lakukan selama pertengahan tahun ini. Teman-teman di sini resolusinya sudah tercapai semua? Insya Allah on progress ya teman-teman. Masih progres ya. Oke, ketika berbicara tentang waktu, kita jadi ingat ya, tadi ada banyak sekali surah dalam Al-Quran dan juga salah satu hadis sahih Bukhari, 2 nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya adalah kesehatan dan waktu luang. Nah, jadi tentu kita tidak bisa take it for granted ya. Baik itu untuk milenial, apalagi Gen Z ya, dan yang mau masuk kuliah nih Gen Alpha, mereka semua terpapar teknologi dan itu tidak bisa dipisahkan dengan bagaimana kemudian kita mengelola waktu dan teman. Gimana nih Mas Rizal menurut kamu? Ada mungkin Mbak Arum dan Mbak Nabila sudah sering mendengar ada istilah al-waktu kasyaifi in lam taqta'uhu qata'aka. Jadi ada yang bilang bahwasanya waktu itu adalah seperti pedang. Ya kan, waktu adalah seperti bentang. Ketika kita tidak bisa memanage atau kita tidak bisa mengatur pedang tersebut, maka kita sendiri yang akan terpotong oleh waktu tersebut. Terus juga ada istilah Arab lagi yang mungkin ini relate ya dengan kita sekarang ya, dengan kondisi kita saat ini. Ya, ada salah satu istilah Arab yang bilang bahwasanya al-waktu athmanu minadz-dzahab. Nah, waktu itu lebih mahal daripada emas. Emas aja sekarang harganya naik terus kan. Nah, itu ada yang bilang seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwasanya ya waktu itu ya mahal, karena dia nggak bisa kembali lagi ya. Apa yang sudah kita terucap barusan itu sudah tidak bisa terulang lagi. Apa yang sudah kita lakukan barusan atau hari kemarin dan lain sebagainya. Nah, itu tidak bisa terulang lagi. Maka dari itu kita harus memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya dengan orang-orang yang tercinta, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dan dengan semua hal lah yang memupuk kemampuan kita supaya menjadi orang yang selalu menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari ke hari. Betul banget. Kalau dari Mbak Nabila gimana nih Mbak? Oke, terkadang kita terlalu berpikir bahwa kita selalu punya waktu. Dan bahkan kita banyak sekali menggunakan waktu itu untuk hal-hal tidak produktif. Seperti contoh kita bermain gadget ya, all the time kita sampai terkadang lupa apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Dan lupa memprioritaskan apa yang harusnya kita habiskan waktu tersebut. Nah, selain waktu, sebenarnya ada satu faktor lagi yang penting. Yaitu adalah teman-teman yang baik. Karena teman-teman ini akan menjadi alarm untuk kita mengingatkan bahwa kita harus lebih baik lagi dalam memanfaatkan waktu. Seperti itu. Oke, sebelum ke teman Bu Nabila, kalau nggak salah Bu Nabila pernah ini nggak, Mbak Arum, pernah dengar ya bahwasanya tadi terkait dengan gadget ya, bahwasanya ada salah satu penelitian bahwasanya waktu yang digunakan untuk masyarakat Indonesia untuk bermain gadget itu dalam satu hari itu 8 jam. Rata-rata 8 jam untuk scroll gadget dan untuk ya main TikTok, main IG dan lain sebagainya. Nah, itu gimana menurut
jenengan itu harusnya gimana kita itu sebagai anak muda itu? Wow, memang tantangannya luar biasa ya di era teknologi yang semua serba mudah dan mungkin kita bisa terjebak dalam dumb scroll gitu ya. Karena informasi bisa kita peroleh dengan sekali klik dan arusnya itu sangat deras begitu. Jadi yang namanya circle itu tentu perlu kita desain begitu ya. Jadi kita pilih benar-benar dengan hati-hati. Karena memang banyak orang sukses menasehatkan kepada kita itu adalah rata-rata 5 orang yang paling sering berinteraksi dengan kita sehari-hari. Jadi alangkah baiknya kita consciously choose dan bahkan mendesain gitu ya. Siapa sih orang-orang yang harusnya ada di kehidupan kita sehari-hari, dan kita juga bisa dengan sadar membentuk circle tersebut. Apabila memang di lingkungan sehari-hari ini dirasa circle-nya kurang, oke nih, kita bisa dengan sadar ya kita manfaatkan saja teknologi itu untuk membangun atau membuat network begitu ya, atau ya membangun circle itu sedemikian rupa sehingga bisa mengingatkan kita pada kebaikan. 8 jam untuk dumb scroll itu bisa kita optimalkan untuk belajar hal-hal yang seharusnya kita pelajari gitu ya, sedemikian rupa sehingga kita bisa mengupgrade diri dengan lebih optimal dan tentu dengan prioritas-prioritas yang sudah kita tentukan sebelumnya. Menurut Mbak Nabila gimana? Saya setuju sekali, 8/24 itu sepertiga waktu. Jadi jangan sampai ketika kita sudah berada di usia senja, kita mulai merefleksikan apa sih yang sudah kita lakukan hingga saat ini. Dan kembali lagi, waktu itu adalah hal yang tidak bisa kita kembalikan. Jadi sangat penting bagi kita untuk bisa memanage waktu dengan baik ya. Dan juga memanage pertemanan supaya waktu kita bisa lebih produktif dan kita bisa menghasilkan suatu hal yang bermanfaat. Oke, terkait dengan waktu dan ini ya Mbak Arum, pernah gak sih kita lagi, kalau saya sih sering ya, terkadang kalau kita lagi main gadget, terus tiba-tiba ada teman kita ngomong, mainin HP terus, ngapain, kerjaannya dikerjain, gitu dan sebagainya. Itu mungkin juga salah satu privilege yang kita miliki ya, sebagai tadi Mbak Arum bilang bahwasanya kita adalah dari 5 orang teman yang ada di sekeliling kita kayak gitu. Terkait dengan ini ada salah satu quotes lagi dalam bahasa Arab tuh bilang bahwasanya aduun akilun khairun min sodikin jahilin. Musuh yang cerdas itu lebih baik daripada teman tapi yang tidak, yang ya dalam tanda kutip yang kurang cerdas kayak gitu ya. Nah ini mungkin juga nyambung dengan yang dibilang oleh Mbak Arum tadi ya. Kita harus selektif dalam memilih teman, di mana teman itu bisa mendorong kita untuk hal-hal yang lebih baik. Dalam arti tadi untuk barangkali kita terlalu sering main HP sehingga kerjaan lupa dan lain sebagainya, temannya bisa mengingatkan. Oh, Mbak Nabila sepertinya ada pesan ya dari Imam Ghazali, boleh disampaikan? Oke, baik. Menurut Imam Ghazali sebenarnya sahabat yang baik itu ada 5 kriteria. Jadi yang pertama, seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Rizal, yang pertama itu seorang yang baik harus memiliki akal. Oke. Menariknya, mengapa Imam Al-Ghazali menempatkan akal di urutan pertama? Karena dengan akal yang kurang cerdas tadi, dapat memberikan kemudaratan bagi kita meskipun tujuannya baik. Jadi kita harus berhati-hati dengan teman yang secara akal ya, dia tidak pandai atau tidak cerdas, karena menurut dia ya itu yang terbaik, pada dasarnya itu bukanlah yang terbaik untuk kita. Yang kedua adalah akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu berkaitan dengan bagaimana ia mampu menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Kalau seseorang pada normalnya sudah bisa menguasai diri, itu ya hal yang bagus. Tapi bagaimana dia bisa menguasai dirinya ketika dia sedang marah atau tidak bisa mengendalikan diri. Nah itu kita harus bisa melihat bagaimana akhlak seseorang. Yang ketiga yaitu kesalehannya. Jadi kesalehan itu tidak sebatas dengan bagaimana dia beribadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bagaimana dia menghindari dosa-dosa besar yang menunjukkan bahwa dia memiliki rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah kesalehan. Dan yang keempat, ini menarik ya, tingkat keserakahan terhadap dunia. Jadi ada suatu kutipan yang mengatakan bahwa hendaklah kita menjauhi orang-orang yang serakah, karena serakah itu seperti racun yang mematikan. Ibaratnya seperti ini teman-teman. Ketika seseorang merasa dirinya tidak puas ya, dia pasti akan merasa terus tidak puas. Orang yang serakah, dia akan mengubah karakter kita untuk menjadi seperti dia. Nah ini adalah orang yang harus kita hindari ya, terutama kalau dia serakah.
Lalu yang terakhir tidak kalah penting adalah kejujuran. Karena kita tidak mungkin mau berteman dengan seorang pendusta ya. Hendaklah kita tidak bersahabat dengan seorang pendusta karena kita akan tertipu oleh pendusta. Kejujuran sebenarnya adalah salah satu kriteria yang paling penting karena kita harus memiliki teman yang bisa kita percaya dan jangan sampai teman itu malah menjerumuskan kita akibat ketidakjujurannya. Jadi saya rasa 5 komponen kriteria tersebut adalah hal yang harus kita miliki ya di antara teman-teman kita. Setuju, karena begitu banyak anak muda mengabaikan hal yang mungkin itu seperti common sense dan diabaikan dan berujung dengan hal-hal yang kurang diinginkan. Nah, saya yakin teman-teman punya banyak rekomendasi lebih teknis untuk mendesain circle itu. Kalau dari Mas Rizal, bagaimana? Kalau saya pribadi, termasuk orang yang sudah membuktikan kita menjadi seperti ini adalah karena teman-teman kita semua. Selain karena doa orang tua ya, kita bisa menjadi seperti ini itu ya karena kita berteman dengan ya orang-orang nggak bisa diabaikan. Mungkin kalau kita dulu kumpulnya dengan orang-orang yang tidak punya cita-cita atau yang santai-santai ya, mungkin kita tidak bisa sampai di titik seperti ini. Sebenarnya tidak sulit loh mencari circle yang positif. Di kampus-kampus banyak UKM, unit kegiatan mahasiswa yang bisa diikuti. Tidak hanya improve dalam sisi agama, tapi pengembangan diri. Mungkin teman-teman tertarik di bidang silat mungkin ya, tertarik di bidang bola, itu kan salah satu cara bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita. Bakat-bakat yang terpendam mungkin bisa kita gali, terutama ketika kita berada di suatu circle yang memiliki pemikiran yang sama dan tujuan yang sama. Itu akan lebih membantu kita memetakan kita ingin jadi seperti apa, seperti itu. Dan itu yang akan membentuk karakter kita tadi. Setidaknya ada yang mengingatkan ada ya. Yang mengingatkan ada yang tadi, mengingatkan. seperti itu. Kamu jangan malas. Iya. Dan alhamdulillahnya UII juga support ya berbagai macam UKM, bisa dilihat ya dari informasi yang bisa kita akses di sana, baik dari level fakultas, kemudian dari level universitas, ataupun level jurusan ya, dari himpunan, BEM, dan sebagainya. Ada begitu banyak organisasi yang bisa diikuti, betul. Ada closing statement nggak nih dari teman-teman? Setelah diskusi yang cukup menarik untuk membuat pemirsa Bismui itu lebih semangat untuk mendesain circle-nya yang sebisa mungkin lebih dekat dengan cita-cita. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Oke. Ingatlah teman-teman, waktu itu adalah hal yang tidak bisa kita tarik kembali. Manfaatkanlah dengan sebijak mungkin dan tentukanlah di mana kalian akan tumbuh. Karena sekali kalian memilih circle itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kalian. Mungkin itu. Menarik sekali. Terima kasih Mbak Nabila dan dari Mas Rizal. Kalau dari saya sendiri tadi nggih, manfaatkan privilege kita sebagai mahasiswa ya, manfaatkan privilege kita sebagai mahasiswa dengan cara mengisi kegiatan dengan kegiatan-kegiatan produktif, dengan cara memilih atau mencari relasi ya atau silaturahim dengan siapapun itu, teman-teman yang bisa mendorong kita untuk melakukan atau untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Mbak Nabila dan Mas Rizal untuk waktu dan idenya, diskusinya, dan semuanya. Dan alhamdulillah juga kita sudah deliver semua poin yang perlu kita sampaikan. Intinya kita harus jaga waktu kita karena dia tidak akan menunggu. Kalau kata Jim Rohn, the clock is ticking. Not only for the most ambitious people, not even for the laziest people, but for everyone. Jadi semoga kita bisa senantiasa menjaga waktu dan circle kita. Jumpa lagi di bincang-bincang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.